Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ustadz Saiful Hadi, CGP Angkatan 9 dari SD SMP Prestasi Cendekia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Weni Utami. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SD SMP Prestasi Cendekia. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ustazah nanti akan lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu untuk menyiapkan Ustazah supaya lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran nanti, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang terbaik dan bermakna buat murid-murid. Adapun beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya sampaikan ke Ustazah. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ustazah ingin capai dari proses pembelajaran nanti? Sebenarnya saya mungkin menjelaskan dulu tentang materi yang nanti yang saya sampaikan ketika proses pembelajaran berlangsung. Untuk materi yang saya sampaikan yaitu tentang family member atau member of family ya. Jadi yang mana nanti saya akan menjelaskan mengenai anggota keluarga yang ada di dalam sebuah keluarga. Nah, tujuannya yaitu untuk merespon instruksi sederhana melalui gerakan tubuh atau menjawab pertanyaan pendek. Nah, secara umumnya jadi si anak itu diharapkan mampu secara sederhana mengetahui kata atau frase mengenai member of family. Secara umumnya. Oke, berarti tujuan itu untuk mengetahui ya, tentang member of family, tentang frase, tentang keluarga ya. Oke. Kemudian area pengembangan apa yang Ustazah ingin capai pada observasi nanti, pembelajaran nanti? Untuk area pengembangannya itu saya mencapai pada aspek ASK, di mana yang pertama ASA-nya itu attitude, skill, dan knowledge. Nah, untuk attitude-nya sendiri, karena sekarang materinya tentang member of family, siswa diharapkan mampu bersikap sopan atau ramah terhadap keluarganya, terhadap member of family-nya. Karena kan sebagai anak harus sopan ya, terhadap orang tua ataupun saudara-saudara yang lainnya. Kemudian dari skillnya siswa diharapkan mampu menganalisis atau menentukan anggota dari keluarganya. Misalnya, oh ini ayah, ini ibu, tapi dalam bahasa Inggris sih Pak. Jadi bisa menentukan atau membedakan yang ayah, yang ibu, sampai sebagainya gitu. Terus yang terakhir untuk knowledge, diharapkan anak peserta didik bisa mengucapkan pelafalannya dari segi pelafalannya, entah itu mother, father, atau sampai grandmother gitu ya. Jadi siswa mampu melafalkan secara baik dan benar family of member. Oke, jadi ada pengembangan tadi meliputi 3 aspek ya, yaitu ASK, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Attitude-nya adalah sopan santun, skill-nya tadi adalah untuk menentukan, kemudian knowledge-nya adalah untuk menghafal atau mengucapkan ya, dalam member of family. Nah, kemudian bagaimana rancangan atau strategi pembelajaran yang akan Ustazah terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang tadi sudah Ustazah sampaikan? Alhamdulillah, karena di sekolah kami sudah menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu introvert ADLX berdiferensiasi. Jadi kami akan menggunakan metode pembelajaran tersebut, yang mana dalam proses pembelajarannya itu bisa membuat siswa itu menjadi aktif. Namun bukan hanya aktif saja, tapi aktif secara mendalam. Mereka diajak untuk berpikir secara mendalam. Jadi segala sesuatunya, materi apapun yang mereka serap itu bisa berdampak pada kehidupannya secara
Nah, karena pendekatan pembelajaran ini juga menurut saya sendiri sudah sangat kompleks karena mencakup berbagai aspek, bahkan mulai dari duniawi dan ukhrawinya gitu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi juga berdiferensiasi ya. Jadi maksudnya semua siswa itu kan mempunyai karakternya berbeda-beda ya Pak. Yeah. Nah, maka dari itu dengan pendekatan pembelajaran ini kita semua itu membuat proses belajar mengajar itu disesuaikan dengan karakter siswa. Misalnya kan ada beberapa siswa yang misalnya fokus ke audio, fokus ke visual, ya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Yang mana tujuannya supaya nanti siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kita. Oke, jadi strateginya adalah menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu, introflex, ADX, berdiferensiasi. Lengkap banget ya. Yang terpadu adalah modelnya, kemudian introflex adalah mungkin lebih ke pendekatan obrolan pada anak. ADX-nya adalah supaya lebih mendalam bermakna, dan diferensiasi sesuai karakter para peserta didik atau para murid. Oke. Nah, pastinya dalam mencapai strategi tadi pasti ada medianya. Nah, media apa yang Ustazah pakai untuk pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran nanti yang akan dilakukan, kebetulan saya menggunakan alat peraga ya Pak. Yeah. Media pembelajarannya saya menggunakan alat peraga berupa wayang, tapi bukan wayang pada umumnya, tapi saya menggunakan alat peraga wayang, namun bentuknya atau karakternya itu adalah member of family. Jadi nanti siswa, karena berhubung saya mengajar dari rendah, jadi saya ingin menggunakan alat atau media pembelajaran yang menarik minat siswa gitu ya, supaya bisa memicu rasa keingin-tahuan mereka. Gitu. Nanti saya rencananya mau menggunakan metode uji wayang. Media ya. Media ya. Oke, kemudian kira-kira kapan nih kita melakukan observasi atau kira-kira jadwalnya kapan? Kalau minggu depan mungkin ya Pak, itu saya ada jadwal di kelas Ali pada hari Rabu, jamnya jam pertama. Jadi insya Allah mungkin nanti saya akan menerapkan atau kita saya sendiri mulai melaksanakan proses belajar mengajar pada hari Rabu. Oke, insya Allah nanti pada hari Rabu depan jam pertama ya, saya akan melakukan observasi di kelas Ustazah. Nah, dari obrolan atau percakapan kita sekarang, kira-kira apa yang didapatkan oleh Ustazah atau kesimpulan dari percakapan hari ini? Menurut saya kesimpulan pada obrolan hari ini itu bahwa proses perencanaan itu penting. Jadi sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran itu, karena kan biasanya orang-orang tuh lebih fokus kepada proses ya, tapi tanpa disadari sebenarnya perencanaan itu yang utamanya gitu. Jadi untuk kematangan dalam proses belajar mengajar nanti memang proses perencanaan itu penting itu sih yang saya dapatkan. Jadi entah itu ke materi, entah itu kepada diri saya pribadi ya. Jadi saya menjadi lebih matang ketika nanti proses pembelajaran. Oke, terima kasih Ustazah sudah bersedia dalam melakukan wawancara atau melakukan percakapan pra observasi ya, supaya nanti dalam proses observasi saya bisa mencatat hal-hal yang dapat kita evaluasi bersama supaya pembelajaran lebih baik. Oke, demikian percakapan pra observasi kami. Sampai berjumpa lagi di proses observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.